Bab 1546, Alam Devata. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Sekarang aku memikirkannya, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Sejak saya mendapatkan warisan Sovereign Heart Sword, saya sama sekali tidak memasuki Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ini tidak mungkin kebetulan. Duan Lingtian merasa bersemangat saat dia memikirkan hal ini. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Pedang surgawi Jasper adalah harta karun tertinggi surgawi seperti pagoda indah 7 harta karun. Selain itu adalah harta karun tertinggi surgawi yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Menurutnya, itu pasti akan memenangkan semua senjata suci lainnya jika dia bisa menggunakannya. Bahkan 10 senjata Super Saint di peringkat 10 senjata Saint Agung masih jauh dari sebanding dengan harta karun tertinggi surgawi seperti pedang surgawi Jasper, apalagi senjata suci yang ditorehkan dengan prasasti bintang 9 Saint berperingkat teratas. Karena itu memanggilku, apakah ini berarti aku bisa menggunakannya sekarang? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Duan Lingtian. Dia tidak bisa mengabaikan pikiran itu setelah muncul di benaknya. Di bawah tatapan kaget Penatua Huo, Duan Lingtian mengulurkan tangan untuk menyentuh gagang Jasper Celestial Sword. Jelas dia bermaksud mengangkat pedang. Namun, Penatua Huo tidak berpikir dia akan bisa mengambil Jasper Celestial Sword. Ketika Duan Lingtian mengulurkan tangan untuk menyentuh gagang Jasper Celestial Sword, dia menemukan hatinya menjadi sangat tenang. Terlebih lagi, Jasper Celestial Sword memberinya rasa keakraban yang kuat seolah-olah ada hubungan intim di antara mereka. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa seolah-olah hatinya telah menyatu dengan Jasper Celestial Sword. Rasanya seolah-olah dia tidak bisa lagi membedakan keduanya. Selanjutnya, Duan Lingtian mencengkeram pedang surgawi Jasper dan dengan lembut menerapkan beberapa kekuatan. Kekuatan yang dia gunakan sekarang kurang dari 1/10 dari kekuatan penuhnya, namun dia mampu mengangkat Jasper Celestial Sword. Itu benar, saat Duan Lingtian mengangkat tangannya dengan lembut, pedang surgawi Jasper yang awalnya seberat 1000 ton juga dengan mudah diangkat olehnya. Saat Jasper Celestial Sword berada di tangan Duan Lingtian, dia merasakan hubungan darah dengannya. Setelah melihat adegan ini, Penatua Huo tercengang. Ini karena, bahkan dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia mampu mengangkat Jasper Celestial Sword dengan paksa, hampir tidak mungkin baginya untuk menggunakannya. Namun, Duan Lingtian mengayunkan pedang dengan terampil pada saat ini seolah-olah tidak ada beratnya. Penatua Huo mau tidak mau melemparkan taktik rahasia spiritual, mata surgawi, untuk memeriksa basis kultivasi Duan Lingtian. Pada saat ini, dia sangat ingin mengkonfirmasi basis kultivasi Duan Lingtian lagi. Meskipun dia tahu jawabannya di dalam hatinya, prestasi Duan Lingtian masih mengejutkannya. Dia benar-benar telah mengangkat Jasper Celestial Sword. Sekarang dia memiliki Jasper Celestial Sword di tangannya. Duan Lingtian merasa sedikit agung dan tekad yang melonjak untuk memiliki seluruh dunia di bawah kakinya. Pada saat Duan Lingtian mencoba menggabungkan energi sejatinya dengan Jasper Celestial Sword, ekspresinya langsung berubah. Ini karena saat energi sejatinya memasuki Jasper Celestial Sword, pedang itu tampaknya telah berubah menjadi jurang tak berujung. Itu dengan rakus melahap semua energi sejati di tubuhnya. Bahkan energi sejati di laut Qi-nya juga telah dilahap oleh Jasper Celestial Sword melalui 99 Saint Veins miliknya. Saat ini, Duan Lingtian menemukan bahwa memiliki terlalu banyak vena suci belum tentu merupakan hal yang baik. Melalui 99 Saint Veins, energi sejati Duan Lingtian hampir habis dilahap dalam waktu kurang dari 20 napas. Dia panik dan segera meletakkan Jasper Celestial Sword. Setelah Jasper Celestial Sword meninggalkan tangannya, pedang itu berhenti melahap bagian terakhir dari energi sejati di laut Qi-nya. Ketika dia melihat Jasper Celestial Sword lagi, pedang yang awalnya sederhana dan tanpa hiasan saat ini memiliki energi hijau samar di atasnya, namun, energi hijau ini tidak bertahan lama sebelum akhirnya menghilang. Itu telah menyerap semua energi sejatiku dan sekarang menghilang lagi setelah beberapa saat. Ketika Duan Lingtian melihat ini, dia tersenyum kecut. Ia menyesali tindakan gegabahnya tadi. Kamu benar-benar bisa menggunakannya. Saat Duan Lingtian tersenyum kecut pada dirinya sendiri, Penatua Huo menatap Duan Lingtian seolah-olah dia sedang menatap hantu. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kamu hanya berada di tahap kesempurnaan Saint Rudimen di planet ini, dan kamu bahkan belum memiliki asal sejati. Bagaimana mungkin kamu bisa mengangkat Jasper Celestial Sword?
Selain itu, Anda benar-benar dapat menggunakannya. Apa yang sedang terjadi? Ketika Penatua Huo mencapai akhir kalimatnya, bahkan dia yang telah melihat dan mengalami banyak hal tidak bisa tidak merasa bingung. Duan Lingtian mulai menceritakan kepada Penatua Huo bagaimana dia mendapatkan warisan pedang hati berdaulat yang ditinggalkan oleh pedang Saint Feng King Yang dan bagaimana dia menguasai tahap pertama, pedang hati. Tidak ada alasan baginya untuk menyembunyikan ini dari Penatua Huo. Begitu, aku tidak percaya ada orang yang bisa memahami hati pedang di planet biasa ini. Bahkan di alam Devata, pedang Saint Feng King Yang juga dapat dianggap sebagai jenius tiada taraf. Setelah dia menjalani transendensi, hanya dengan pencapaiannya di pedang Dao, tidak akan lama baginya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri di alam Devata. Setelah Penatua Huo mendengar cerita tentang pedang Saint Feng King Yang, dia hanya bisa menghela nafas secara emosional. Bingung, Duan Lingtian bertanya dengan tidak percaya, itu konyol. Siapa Penatua Huo? Satu-satunya gagak emas berkaki 3 di dunia. Ketika dia berada di masa jayanya, dia bahkan lebih kuat daripada dewa. Fakta bahwa pedang Saint Feng King yang benar-benar dipuji oleh Penatua Huo yang berpengalaman dan berpengetahuan sangat mengejutkan. Itu tidak konyol, Tetua Huo menggelengkan kepalanya sebelum dia dengan sungguh-sungguh berkata, di beberapa alam Devata yang aku tahu, termasuk surga Kaisar Langit, hanya satu orang yang sebanding dengannya dalam hal pedang Dao. Meskipun ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian mendengar Penatua Huo menyebutkan alam Devata atau semacamnya, dia tahu tentang surga Kaisar Langit. Kaisar Langit-Langit memiliki banyak nama yang sering dia dengar sehingga dia mengingatnya. Misalnya, Kaisar Langit dari Kaisar Langit-Langit adalah Kaisar Agung Giok, juga dikenal sebagai Kaisar Giok, dalam mitologi kuno bangsa Hua di bumi di kehidupan masa lalunya. Berbagai makhluk abadi dalam mitologi kuno juga semuanya hadir di surga Kaisar Langit, termasuk Penatua Huo. Berdasarkan kata-kata Penatua Huo, jelas bahwa surga Kaisar Langit hanyalah salah satu dari alam Devata. Orang itu juga berasal dari surga Kaisar Giok kita, dan namanya pernah sangat terkenal. Sama seperti Anda, dia juga manusia dari planet biasa, planet Tian Huang. Meskipun jumlah Vena suci yang dia buka tidak dapat menempatkannya pada tingkat tinggi di antara semua yang berasal dari planet Tian Huang, dia masih orang kedua yang keluar dari surga Kaisar Langit dan menjadi Kaisar Surgawi di alam Devata lain, Penatua Huo menambahkan. Siapa dia? Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Penatua Huo, dia juga menjadi penasaran dengan identitas orang itu. Tidak hanya pencapaiannya di pedang Dao yang sebanding dengan pedang Saint Feng King Yang, tetapi dia bahkan meninggalkan surga Kaisar Langit dan menjadi Kaisar Surgawi dari alam Devata lainnya. Gongsun Suanyuan. Penatua Huo meludahkan dua kata sebagai jawaban atas pertanyaan Duan Lingtian. Gongsun Suanyuan. Begitu Duan Lingtian mendengar kata-kata Penatua Huo, dia tidak bisa tidak merasa terpana. Sebagai penduduk bumi, warga negara Hua, bagaimana mungkin dia tidak tahu nama ini? Kaisar Kuning, Gongsun Suanyuan. Planet Yan Huang, keturunan Yan Huang. Kata Huang mewakili Kaisar Kuning. Keturunan Yan Huang dapat dianggap sebagai keturunan Kaisar Kuning. Kaisar Kuning adalah leluhur mereka. Dengan pedang Suanyuan di tangannya, Gongsun Suanyuan membantai jalannya ke alam Devata di luar surga Kaisar Langit dan membunuh Kaisar Surgawi dari alam Dewata itu sebelum menjadi Kaisar Surgawi baru di alam Dewata itu. Dari cara Penatua Huo berbicara tentang Kaisar Kuning Gongsun Suanyuan, orang dapat mengatakan bahwa dia sangat menghormatinya. Betapa kuatnya! Duan Lingtian sangat senang. Meskipun dia telah mendengar tentang legenda Gongsun Suanyuan, itu sebagian besar tentang hal-hal yang telah dia lalui di bumi. Dia belum pernah mendengar tentang hal-hal yang terjadi setelahnya. Jelas hal-hal itu bukan sesuatu yang orang biasa ketahui. Penatua Huo, Anda mengatakan sebelumnya bahwa hanya Kaisar Kuning saja dari berbagai alam Devata yang Anda ketahui yang sebanding dengan pedang Saint Feng King Yang. Ketika Duan Lingtian mengingat kata-kata Penatua Huo, dia tersentak. Ya, Penatua Huo menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu kapan pedang Saint Feng King yang ada, tetapi bahkan jika dia menjalani transendensi setelah Gongsun Suanyuan, saya yakin kekuatannya tidak kalah dengan Gongsun Suanyuan. Mungkin dia telah menjadi Kaisar Surgawi dari alam Devata lainnya. Transendensi lagi. Ini bukan pertama kalinya Duan Lingtian mendengar tentang transendensi, tetapi dia tidak mengerti kata itu. Duan Lingtian mau tidak mau bertanya, Penatua Huo, apa sebenarnya arti transendensi?
Apa hubungannya dengan alam Devata? Transendensi berarti setelah kekuatan Anda mencapai tingkat tertentu, Anda akan beresonansi dengan alam Devata. Dari sana, bencana melampaui akan terjadi. Jika Anda berhasil mengatasi bencana yang melampaui, Anda akan dapat memasuki alam Devata menggunakan jalan surgawi. Alam Devata akan secara khusus terbuka untuk Anda, Penatua Huo menjelaskan. Di alam semesta tanpa batas ini, ada total 81 alam Devata. Surga Kaisar Langit tempat saya berada sebelumnya hanyalah salah satunya. Jika seseorang dari planet Yan Huang mengalami transendensi, dia akan pergi ke surga Kaisar Langit karena itu yang paling dekat. Adapun orang-orang di planet ini, saya tidak tahu kemana mereka akan pergi setelah mereka menjalani transendensi, Penatua Huo menambahkan. Aku bersungguh-sungguh ketika aku memberitahumu sebelumnya bahwa kamu memiliki kesempatan untuk kembali ke planet Yan Huang, selama kamu mencapai transendensi dan melampaui alam Devata yang paling dekat dengan planet ini, kamu akan dapat pergi ke Kaisar Giok. Surga melalui formasi pengangkut. Ketika Anda tiba di surga Kaisar Giok, Anda kemudian dapat menemukan jalan ke planet Yan Huang, Tetua Huo selesai berkata dalam satu napas. Tidak diragukan lagi, kata-kata Penatua Huo sangat mengejutkan Duan Lingtian. Ada total 81 alam Devata di alam semesta tanpa batas ini. Kaisar Langit-Langit hanyalah salah satunya. Seseorang yang bisa membentuk hati pedang di planet duniawi, aku khawatir hanya ada sedikit orang yang bisa melakukan ini bahkan di antara semua planet duniawi di bawah 81 alam Devata. Karena alasan ini, Anda tidak boleh meremehkan orang yang memberikan warisan pedang hati berdaulat kepada Anda, kata Penatua Huo lagi. Bab 1547, Kekuatan Yang Maha Kuasa dari Pedang Surgawi Jasper. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Penatua Huo, kamu terus menyebut Sword Heart, tapi aku ingin tahu apa itu. Duan Lingtian bertanya, bingung. Sulit bagiku untuk menjelaskan Sword Heart secara detail. Anda hanya perlu tahu bahwa itu adalah puncak pedang Dao di planet-planet duniawi. Ada banyak orang yang bisa membentuk hati pedang di alam Devata, tetapi hampir semuanya mencapai hati pedang mereka di alam Devata. Itu tidak apa-apa. Bagaimanapun, lingkungan kultivasi dan sumber daya di alam Devata terlalu bagus. Pada dasarnya semua orang, selain para penggarap pedang yang secara alami tidak kompeten, dapat membentuk hati pedang. Hati pedang yang dipahami di planet-planet duniawi, di sisi lain, adalah hal yang berbeda. Mereka yang telah memahami hati pedang di planet duniawi akan menjalani baptisan surgawi dari dewa-dewa Devata ketika melampaui alam Devata. Hati pedang mereka kemudian akan berubah menjadi hati pedang surgawi. Di alam Dewata, mereka yang memiliki hati pedang surgawi adalah semua orang yang telah memperoleh hati pedang di planet biasa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, keberadaan seperti itu sangat langka di 81 alam Devata. Gongsun Suanyuan yang berasal dari planet biasa, planet Yan Huang, adalah salah satunya. Feng Qingyang yang Anda sebutkan juga salah satunya, Penatua Huo perlahan menjelaskan. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, dia berhenti sejenak sehingga Duan Lingtian punya waktu untuk memproses informasinya. Duan Lingtian, di sisi lain, linglung. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa luar biasanya pedang Sein Feng Qingyang. Dia sebenarnya adalah jenius pedang Dao kelas 1 yang tak tertandingi bahkan di alam Devata. Selain itu, era pedang Sein Feng Qingyang milik sudah lama sekali. Menurut Penatua Huo, pedang Sein Feng Qingyang mungkin bisa menjadi kaisar surgawi di salah satu alam Devata sekarang. Dia adalah seseorang yang sebanding dengan Kaisar Kuning Gongsun Suanyuan. Detak jantung Duan Lingtian semakin cepat. Dia tidak bisa menenangkan emosinya yang kacau untuk waktu yang lama setelah itu. Pedang hati berdaulat yang dia dapatkan sebenarnya ditinggalkan oleh orang yang luar biasa. Menurut kata-katamu, level tertinggi, Herslet Amalgamation, dari warisan Sovereign Heart Sword yang kamu peroleh pastilah stage yang mengarah ke Sword Heart. Jika kamu berhasil menempa Sword Heart sebelum menjalani transendensi, pencapaianmu di masa depan tidak akan kalah dengan pedang Sein Feng Qingyang dan Kaisar Kuning Gongsun Suanyuan, Penatua Huo menambahkan. Kata-katanya mengirimkan gelombang kegembiraan lain ke Duan Lingtian. Dia masih bisa tetap tenang tentang pedang Sein Feng Qingyang karena dia tidak tahu banyak tentang dia. Namun, Kaisar Kuning Gongsun Suanyuan adalah seseorang yang sering dia dengar dan ingat. Dia bahkan bisa dianggap sebagai leluhurnya. Bagaimanapun, jiwanya berasal dari bangsa Hua di bumi.
Dia adalah keturunan bangsa Hua, keturunan Yan Huang. Saat dia memikirkan bagaimana dia bisa memiliki pencapaian yang sama dengan leluhur bangsa Hua, Gongsun Xuanyuan, menjadi tidak mungkin baginya untuk menenangkan emosi yang kacau. Bahkan aku iri dengan hidupmu yang diberkati, kamu tidak hanya mendapatkan pengakuan dari pagoda 7 harta karun yang indah, tetapi kamu bahkan mendapatkan pedang hati berdaulat yang ditinggalkan oleh pedang Sein Feng Qingyang. Itulah teknik kultivasi mental pedang Dao tertinggi yang bisa menempa hati pedang di planet-planet duniawi. Kadang-kadang, saya bahkan curiga Anda adalah reinkarnasi dari Dewa Devata. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa begitu diberkati? Penatua Huo menghela nafas saat dia melihat Duan Lingtian dengan tatapan yang rumit. Ketika Duan Lingtian mendengar ini, dia tersenyum canggung. Dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Bahkan sejak jiwanya telah menyeberang ke dunia ini dari bumi, semuanya terasa seperti mimpi baginya. Namun, dia juga tahu bahwa semuanya nyata. Ketika dia mengingat pertemuan kebetulan yang dia temui dalam perjalanannya, dia hanya bisa menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Berkatnya memang berbeda dibandingkan dengan orang biasa. Entah bagaimana, mata Duan Lingtian terbuka lebar setelah mendengarkan kata-kata Penatua Huo. Dia sekarang tahu tentang alam Devata dan juga nilai dari warisan pedang hati berdaulat yang ditinggalkan oleh pedang Sein Feng Qingyang. Selain itu, menurut pesan Sword Sein Feng Qingyang di Sovereign Heart Sword, dia sepertinya seseorang dari Fog Rain Progeny atau semacamnya. Rupanya, aku juga satu-satunya penerus dari keturunan hujan kabut. Duan Lingtian bingung tentang keturunan hujan kabut karena pedang Sein Feng Qingyang tidak memberinya penjelasan rinci tentang ini. Jika memungkinkan, pastikan kamu berusaha lebih keras dalam Sovereign Heart Sword. Hanya dengan begitu Anda akan dapat menempa hati pedang, tentu saja. Teknik budidaya mental pedang Dao yang tertinggi seperti pedang hati berdaulat juga akan sangat membantu taktik bela diri lain yang Anda kembangkan. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu akan berdampak negatif pada taktik bela diri Anda yang lain, Tetua Huo memberitahu Duan Lingtian. Awalnya, Duan Lingtian tidak tahu apa yang dia maksud. Namun, ketika dia mencoba untuk melemparkan berbagai taktik bela diri kelas suci, selain lebih terampil, ada sedikit niat pedang dari pedang hati berdaulat juga. Pedang hati berdaulat hampir mirip dengan taktik bela diri, tetapi pada saat yang sama, itu berbeda. Itu lebih unggul dari taktik bela diri. Pedang hati yang berdaulat adalah taktik yang bekerja pada semua taktik lainnya, itu adalah hukum yang dipatuhi oleh semua taktik. Selain itu, Duan Lingtian tidak melupakan penelitian yang dia lakukan pada Jasper Celestial Sword sebelumnya. Sekarang dia bisa mengangkatnya dan terampil di dalamnya, dia harus bisa menggunakannya. Namun, sebelum mencoba pedang surgawi Jasper lagi, dia menghabiskan beberapa waktu untuk meningkatkan energi sejati yang telah habis dari Laut Qi-nya. Setelah memulihkan energi sejatinya, dia sekali lagi menggabungkan energi sejatinya dengan pedang surgawi Jasper. Dia juga berhati-hati kali ini karena dia takut hampir tersedot kering oleh Jasper Celestial Sword seperti sebelumnya. Setelah mencoba beberapa kali, Duan Lingtian menemukan bahwa dia memang bisa menggunakan Jasper Celestial Sword sekarang. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa mengeluarkan potensi penuh dari Jasper Celestial Sword. Meski begitu, kekuatan yang dia peroleh hanya dengan menggabungkan true energinya dengan Jasper Celestial Sword sangatlah kuat. Duan Lingtian sudah membuat perkiraan. Ketika dia memasukkan 30% energi sejati di Laut Qi-nya ke dalam Jasper Celestial Sword dan dengan santai mengayunkan pedangnya, kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan serangan ofensifnya yang dilepaskan dengan kekuatan penuh. Jika saya memasukkan 50% dari energi sejati di Laut Qi saya ke dalam Jasper Celestial Sword, saya 90% yakin saya bisa membunuh seseorang di tahap Sein dekat. Setelah bereksperimen dengan menggabungkan 30% dan 50% dari energi sejatinya di Laut Qi ke dalam Jasper Celestial Sword dan mengacungkan pedangnya 2 kali, Duan Lingtian sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Namun, bahkan jika saya memasukkan semua energi sejati di Laut Qi saya ke Jasper Celestial Sword dengan basis kultivasi saya saat ini, saya masih tidak akan bisa membunuh pembangkit tenaga listrik Sein Stage terlemah. Kesenjangan antara Sein Stage dan non-Sein panggungnya terlalu lebar. Ini lebih dari 2 kali lebih kuat. Duan Lingtian tahu ini dengan sangat baik. Dengan basis kultivasinya saat ini, bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengendalikan Jasper Celestial Sword, dia hanya bisa membunuh pembangkit tenaga listrik iminen Sein Stage.
Meskipun pedangnya mungkin menjadi ancaman bagi pembangkit tenaga listrik Saint Stage, dia masih tidak dapat membunuhnya. Namun, jika basis kultivasi saya menembus ke tahap Paramount Saint Rudiment, laut ki saya akan berkembang sekali lagi dan energi sejati akan meningkat. Pada saat itu, jika saya memasukkan semua energi sejati saya ke dalam Jasper Celestial Sword, saya tidak pikir pembangkit tenaga listrik Saint Stage biasa akan mampu menjatuhkan pedangku. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, hatinya diliputi kegembiraan. Meskipun dia sudah bisa mengalahkan musuh dengan level yang lebih tinggi dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik Imminent Saint Stage paling banyak bahkan jika dia menggunakan Jasper Celestial Sword dan semua tekniknya. Perbedaan antara Saint Stage dan non-Saint Stage terlalu lebar. Dengan kemampuannya yang jauh melampaui orang lain yang berada di level yang sama dengannya dan kekuatan brutalnya yang mengerikan, masih akan sulit baginya untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik Saint Stage ketika dia belum menembus Saint Stage. Namun, semuanya berbeda sekarang karena dia memiliki Jasper Celestial Sword. Pada saat dia membuat terobosan ke Paramount Saint Rudiment Stage, mereka yang berada di bawah Saint Stage pasti tidak akan mampu menahan pedang jika dia memegangnya dengan kekuatan penuh. Namun, aku tidak boleh melakukan itu kecuali itu perlu. Lagi pula, jika aku menghabiskan semua energi sejatiku, aku akan seperti anak panah yang habis. Jika seseorang mengambil kesempatan untuk menyerangku, akan sulit bagiku untuk melarikan diri. Duan Lingtian tahu ini dengan sangat baik. Setelah serangkaian percobaan, energi sejati di Laut Ki Duan Lingtian telah habis hingga 80% sehingga dia mulai memulihkannya lagi. Setelah menghabiskan beberapa waktu memulihkan energi sejatinya, Duan Lingtian tidak terburu-buru untuk meninggalkan Pagoda Indah 7 Harta Karun. Sebagai gantinya, dia terus tinggal di tingkat ketiga dari 7 harta karun Pagoda Indah untuk berkultivasi dengan rajin sehingga dia bisa maju dan menerobos ke tahap Paramount Saint Rudiment. Begitu dia berhasil menembus Paramount Saint Rudiment Stage, dengan bantuan Jasper Celestial Sword, dia tidak perlu khawatir tentang pembangkit tenaga listrik Saint Stage biasa. Karena alasan ini, Duan Lingtian berkultivasi lebih rajin. Sementara Duan Lingtian berkultivasi dengan rajin, orang lain di pelataran dalam Sekte Penerangan Bulan sedang dalam suasana hati yang buruk. Duan Lingtian itu benar-benar menolak untuk keluar. Ekspresi Liu Huan sangat serius. Dia tidak menyangka Duan Lingtian tidak akan meninggalkan kediaman Bai Li Hong sama sekali sejak dia kembali. Itu membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk bergerak sama sekali. Jangan bilang aku harus melepaskannya. Alis Liu Huan berkerut saat dia berjalan bolak-balik. Wajahnya begitu gelap seolah-olah tinta akan menetes darinya. Jika dia tinggal di kediaman Bai Li Hong dan tidak keluar selama beberapa tahun, jangan bilang aku harus melihat dia tumbuh lebih kuat. Tidak, ini tidak bisa terus seperti ini. Liu Huan terus menggelengkan kepalanya sambil menarik napas dalam-dalam. Dia tampak seolah-olah dia sudah gila. Dengan bakat bawaan Duan Lingtian, kekuatannya kemungkinan besar akan melampaui milikku dalam beberapa tahun. Saat ini, aku masih bisa mengalahkannya. Itu tidak mungkin dalam beberapa tahun. Meskipun Liu Huan tidak mau, dia harus mengakui ini. Bakat bawaan Duan Lingtian dalam martial Dao memang sangat luar biasa. Aku tidak bisa membiarkan dia terus tumbuh. Sebuah ide berbahaya dengan cepat muncul di benak Liu Huan. Dia hampir tidak bisa menenangkan diri. Meskipun ini mungkin tidak berdampak banyak padanya, setidaknya itu akan memastikan bahwa dia tidak akan bisa berkultivasi dengan damai. Selama dia meninggalkan kediaman Bai Li Hong dan Sekte, aku akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Bab 1548, Dua Berita Berdampak. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. 1 bulan kemudian, beberapa murid Sekte Penerangan Bulan menemukan mayat tidak jauh dari gerbang biara Sekte Penerangan Bulan. Ada token pesanan identitas Sekte Penerangan Bulan yang tergantung di pinggang tubuh. Selain itu adalah token pesanan identitas murid pelataran dalam. Keributan segera pecah di Sekte. Membunuh murid Sekte Penerangan Bulan di dekat Sekte Penerangan Bulan dan itu adalah murid pelataran dalam di atas itu. Ini tidak diragukan lagi memberikan tamparan keras ke wajah Sekte Penerangan Bulan, siapa yang begitu berani. Sementara Sekte Penerangan Bulan masih gempar atas kematian seorang murid pelataran dalam, berita mengejutkan lainnya mulai menyebar. Murid pelataran dalam terbunuh karena dia secara pribadi menyaksikan kematian Penatua Zhao Feng. Karena alasan ini, dia mengalami kemalangan. Tidak ada yang tahu dari mana berita ini berasal,
dan tidak ada yang tahu siapa yang menyebarkan berita itu. Namun, hanya dalam beberapa hari, berita ini telah menyapu seluruh sekte penerangan bulan. Sekte penerangan bulan gempar lagi. Penatua Zhao Feng sudah mati. Orang-orang yang menerima berita pertama terkejut ketika mereka mendengar tentang kematian Zhao Feng. Orang-orang ini adalah murid nominal di kediaman Zhao Feng. Tidak heran pemimpin sekte sebelumnya datang untuk bertanya kepada kami apakah Penatua Zhao Feng memberitahu kami kemana dia akan pergi. Mungkin, pemimpin sekte sudah tahu sesuatu telah terjadi pada Penatua Zhao Feng pada waktu itu. Kelompok murid nominal di kediaman Zhao Feng saling bertukar pandang. Mereka bisa segera menyusun teka-teki itu. Pada saat yang sama, banyak tetua pelataran dalam yang biasanya berinteraksi dengan Zhao Feng datang ke kediaman Zhao Feng dalam upaya untuk memastikan apakah berita itu benar. Ketika mereka mengetahui Zhao Feng telah pergi sejak lama dan tidak kembali sejak itu, mereka menyadari bahwa berita itu mungkin bukan rumor yang tidak berdasar. Setelah para tetua pelataran dalam ini mengkonfirmasi berita tersebut, hampir seluruh sekte yakin tentang kematian Zhao Feng. Area terlarang sekte penerangan bulan. Menabrak. Sebuah cangkir dilemparkan dengan keras ke tanah dan hancur berkeping-keping. Orang yang memecahkan cangkir itu adalah seorang lelaki tua. Saat ini, ekspresi lelaki tua itu serius. Segera setelah itu, lelaki tua itu meninggalkan rumahnya dan tiba di sebuah rumah besar di dekatnya. Pemimpin sekte, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di sekte yang tahu tentang keberadaan Zhao Feng? Lalu bagaimana seseorang menyebarkan berita tentang seorang murid pelataran dalam yang terbunuh setelah menyaksikan kematian Zhao Feng? Orang yang dicari orang tua itu adalah Jiang Wei, pemimpin sekte-sekte penerangan bulan. Jiang Wei tidak kaget ketika melihat lelaki tua itu datang untuk mencari penjelasan. Sebaliknya, dia tersenyum kecut. Paman Junior, berita itu hanyalah rumor yang tidak berdasar, aku sudah menyelidikinya selama beberapa hari. Dan aku tidak dapat menemukan dari mana atau dari siapa berita itu berasal. Seseorang pasti menarik tali dari belakang, kata Jiang Wei dengan pasti. Saya tidak peduli jika ada orang yang menarik tali dari belakang. Saya harus menyelesaikan masalah ini, jika Anda tidak bisa melakukannya, saya akan menyelidikinya secara pribadi. Sudah lama sekali sejak orang tua sepertiku melenturkan otot-ototku. Mungkin saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bergerak sedikit, kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam. Harap yakinlah, Paman Muda Qian. Saya akan mencari tahu penyebab kematian Zhao Feng sesegera mungkin, Jiang Wei berjanji dengan tulus dan sungguh-sungguh. Tolong tunggu saja kabarku, Paman Junior Qian. Dia benar-benar khawatir lelaki tua itu secara pribadi akan bergerak. Dia juga tahu tentang temperamen orang tua itu. Dia akan melakukan segalanya demi Zhao Feng, anak haramnya. Pemimpin sekte, kesabaran saya terbatas. Setelah melihat Jiang Wei dalam-dalam, lelaki tua itu akhirnya berbalik dan pergi. Setelah lelaki tua itu pergi, wajah Jiang Wei tidak lagi dipenuhi rasa hormat. Sebaliknya, itu berubah murung. Meskipun lelaki tua itu adalah seniornya, dia tetaplah pemimpin sekte-sekte penerangan bulan bagaimanapun caranya. Cara lelaki tua itu mengancamnya benar-benar membuatnya kesal. Dia merasa seolah-olah gengsinya sebagai pemimpin sekte telah terprovokasi. Namun, saat dia mengingat kekuatan lelaki tua itu sama sekali tidak kalah dengannya, kekesalan di hatinya menghilang tanpa jejak. Selain itu, tidak peduli apa, lelaki tua itu adalah pelindung sekte penerangan bulan. Masalah lelaki tua itu adalah tugas yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku harap kamu menyembunyikan dirimu dengan baik. Kalau tidak, saya akan memastikan Anda mati dengan kematian yang mengerikan ketika saya menemukan Anda. Saat dia memikirkan orang yang menyebarkan berita tentang kematian Zhao Feng, ekspresi Jiang Wei berubah sangat serius. Di antara orang-orang yang saya kenal, selain Paman Junior dan saya sendiri, satu-satunya orang lain yang tahu tentang kematian Zhao Feng adalah Liu Huan. Selain itu, saya kira hanya orang yang tahu tentang ini adalah pembunuh Zhao Feng. Sebagai pemimpin sekte-sekte penerangan bulan, Jiang Wei tentu saja sangat teliti. Karena alasan ini, orang pertama yang dia curigai adalah Liu Huan. Namun, bagaimana mungkin dia menyerahkan dirinya dengan mudah jika dia adalah pelakunya? Jiang Wei telah mencoba menguji Liu Huan beberapa kali, tetapi tidak membuahkan hasil. Mungkin sudah waktunya bagi saya untuk merilis gelombang berita menarik lainnya. Ketika Liu Huan melihat Jiang Wei telah meninggalkan rumahnya, seringai dingin muncul di sudut mulutnya. Duan Lingtian,
Bai Li Hong, bersiaplah untuk menerima hadiah yang saya kirimkan kepada Anda. Saat berita ini keluar, saya tidak percaya Anda akan bisa duduk diam lagi, Duan Lingtian. Liu Huan bergumam pada dirinya sendiri, matanya bersinar kejam. Ketika berita kematian Zhao Feng mulai mereda, berita lain menyebar dan menyebabkan keributan lagi di sekte itu. Alasan Penatua Zhao Feng pergi adalah untuk membalas dendam atas murid langsungnya, Feng Fan. Siapa tahu, seperti kata pepatah, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat. Penatua Zhao Feng gagal membalas dendam tetapi malah terbunuh. Ini adalah berita yang menyebar di sekte penerangan bulan. Sama seperti sebelumnya, tidak ada yang tahu dari mana berita itu berasal, dan tidak ada yang tahu siapa yang menyebarkan berita itu. Bagaimanapun, berita ini sama mengejutkannya dengan berita sebelumnya, menyebabkan kegemparan di sekte penerangan bulan. Jadi Feng Fan sebenarnya adalah murid langsung Elder Zhao Feng. Tidak heran dia memiliki senjata suci yang diukir dengan prasasti Sein Bintang 2 meskipun dia hanya seorang murid pelataran luar. Tidak heran dia tidak memiliki kecenderungan untuk menjadi murid dari semua tetua pengadilan luar yang terus mengawasinya karena dia adalah pembangkit tenaga listrik yang berperingkat di peringkat bumi. Petik 2. Pada saat ini, banyak pertanyaan yang dijawab oleh para murid pelataran luar juga. Semua hal yang membuat mereka bingung sebenarnya memiliki alasan di belakang mereka. Membalas dendam untuk Feng Fan, bukankah kakak senior Duan Lingtian yang membunuh Feng Fan? Seseorang berkata, bingung. Tepat sekali, orang yang membunuh Feng Fan adalah kakak senior Duan Lingtian. Namun, Feng Fan adalah orang yang mengeluarkan undangan duel maut kepada Duan Lingtian, bahkan jika dia mati, itu karena dia jauh lebih lemah dari lawannya. Dia tidak bisa menyalahkan kakak senior Duan Lingtian, kan? Jika Penatua Zhao Feng benar-benar pergi untuk membalas dendam dari Duan Lingtian maka dia benar-benar tidak memiliki sikap sebagai penatua pelataran dalam. Memang, saat undangan duel maut dikeluarkan, terserah pada dewa untuk memutuskan, ini adalah hukum yang diturunkan di sekte penerangan bulan. Bahkan jika dia seorang tetua pelataran dalam, dia harus mematuhi hukum juga. Petik 2. Saya mendengar kakak senior Duan Lingtian meninggalkan sekte untuk beberapa waktu sebelumnya, jangan bilang Penatua Zhao Feng terbunuh setelah dia pergi. Aku ingin tahu apa motif orang yang menyebarkan berita itu. Jangan bilang dia ingin mengatakan orang yang membunuh Penatua Zhao Feng adalah kakak senior Duan Lingtian. Betapa tidak masuk akalnya, meskipun kakak senior Duan Lingtian sudah menjadi penggarap bela diri tahap Sein Rudiment, masih mustahil baginya untuk membunuh Penatua Zhao Feng. Penatua Zhao Feng adalah pembangkit tenaga listrik tahap Sein Rudiment Paramon. Sebagai beberapa yang kekuatannya berada di peringkat 3 teratas di antara para tetua pelataran dalam, Elder Zhao Feng bukan hanya pembangkit tenaga Paramon Sein Rudiment Stage, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik di puncak Paramon Sein Rudiment Stage. Pada dasarnya tidak mungkin bagi seseorang untuk membunuhnya jika mereka tidak berada di Imminent Sein Stage. Jangan lupa Duan Lingtian masih memiliki Elder Bai Li Hong di belakangnya. Kekuatan Elder Bai Li Hong sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Imminent Sein Stage loh. Kalau begitu, dalam hal ini, apakah Anda mengatakan bahwa Penatua Bai Li yang membunuh Penatua Zhao Feng? Berbeda dengan berita sebelumnya, berita ini menyangkut Duan Lingtian, seorang tokoh populer di sekte penerangan bulan. Karena alasan ini, segalanya menjadi lebih panas. Pada akhirnya, banyak orang menduga Zhao Feng telah mati di tangan Bai Li Hong. Sayangnya, Bai Li Hong bertemu dengan pemimpin sekte ketika dia meninggalkan rumahku, jika tidak, pemimpin sekte kemungkinan besar akan mencurigainya. Meskipun Liu Huan puas dengan hasil berita yang dia sebarkan, dia juga merasa sedikit sedih. Meskipun pemimpin sekte tahu tidak mungkin Bai Li Hong membunuh Zhao Feng, masalah ini tidak akan berakhir begitu cepat, siapa tahu, itu bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang Bai Li Hong telah sewa untuk melindungi Duan Lingtian yang membunuh Zhao Feng. Liu Huan tersenyum sinis. Secara keseluruhan, tidak mungkin Duan Lingtian melepaskan diri dari masalah ini untuk sementara waktu, saya harap dia akan diganggu dan pergi keluar untuk berjalan-jalan. Saat Liu Huan memikirkan ini, matanya berkilat kejam. Ini adalah niatnya yang sebenarnya. Sementara itu, semua tidak tenang di area terlarang sekte penerangan bulan. Paman Muda Qian, aku bersedia bersumpah menggunakan sumpah hukuman kilat dan menjamin dengan hidupku bahwa aku melihat Penatua Bai Li dengan mataku sendiri ketika aku pergi untuk menyelidiki masalah ini saat mutiara jiwa Penatua Zhao Feng hancur. Jiang Wei berjanji dengan tulus dan sungguh-sungguh kepada orang tua di hadapannya.
Jika Penatua Bailey benar-benar membunuh Penatua Zhao Feng, tidak mungkin dia kembali begitu cepat. Selain itu, sejauh yang saya tahu, Penatua Bailey tinggal di rumah Penatua Liu Huan untuk beberapa waktu. Dengan kata lain, ketika Penatua Zhao Feng terbunuh, Penatua Bailey berada di rumah Penatua Liu Huan. Tidak mungkin dia berada di dua tempat sekaligus. Saat ini, Jiang Wei benar-benar ingin membantai pria yang menyebarkan berita itu lagi dan lagi. Sebelum yang sebelumnya mereda, gelombang baru telah bangkit kembali. Apakah dia benar-benar ingin membuat masalah? Mungkin dia secara pribadi tidak bergerak. Itu bisa saja dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik yang dia sewa untuk melindungi Duan Lingtian. Pria tua itu menyipitkan matanya. Matanya berkilat dingin ketika dia berkata dengan suara dingin, "Tidak peduli apa, aku ingin menghadapinya secara pribadi tentang ini." Paman Junior Qian, kamu membuatku sulit. Ketika Jiang Wei mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia tidak bisa menahan senyum kecut. Bab 1549, Bai Li Hong, Orang yang Berpihak. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Pemimpin Sekte, saya tahu ini sulit bagi Anda karena dia adalah Master Prasasti Bintang 3, yakinlah, pemimpin Sekte. Jika dia dapat membuktikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kematian Zhao Feng, saya bersedia untuk mengabaikan wajah lama saya dan meminta maaf kepadanya, jawab lelaki tua itu dengan suara yang dalam. Sekarang setelah situasinya seperti ini, Jiang Wei tahu dia tidak bisa lagi menolak lelaki tua itu. Bahkan jika dia mau, dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Orang tua itu sudah mengambil keputusan, dan ini bukan sesuatu yang bisa dia campuri. Junior Paman Qian, karena Anda sudah memutuskan, saya akan mengikuti, kata Jiang Wei. Orang tua itu tidak lagi mengatakan apa-apa dan membiarkan Jiang Wei mengikutinya. Segera setelah itu, mereka tiba di rumah Bai Li Hong. Ketika Bai Li Hong menerima berita bahwa pemimpin sekte ada di sini, dia tidak terkejut sama sekali, dia sudah mendengar berita yang menyebar di luar. Itu tidak ada hubungannya dengan dia jadi dia tidak khawatir sama sekali. Namun, suasana hatinya agak gelap meskipun dia tidak khawatir. Jika berita itu nyata, bukankah itu berarti Zhao Feng memang mencoba membunuh saudara junior sebelumnya? Untuk berpikir dia pikir Liu Huan adalah satu-satunya yang keluar untuk darah adik juniornya. Dia sebenarnya merindukan Zhao Feng. Untung tidak terjadi apa-apa dengan junior brother. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menjelaskan ini kepada guru? Saat dia memikirkan hal ini, rasa takut berlama-lama di hatinya. Namun, dia terkejut ketika dia tiba di aula utama. Ini karena pemimpin sekte Jiang Wei bukan satu-satunya yang datang ke mansionnya, ada wajah familiar lainnya juga. Itu tidak lain adalah salah satu dari beberapa pembangkit tenaga listrik Saint Stage di Sekte Penerangan Bulan. Itu adalah Qian Kong, penatua tertinggi Sekte Penerangan Bulan. Selamat siang, pemimpin sekte, Penatua Qian. Meskipun Bai Li Hong adalah Master Prasasti Bintang 3 dan memiliki posisi khusus di Sekte Penerangan Bulan, dia masih tidak berani bertindak angkuh di depan Jiang Wei dan Qian Kong. Penatua Bai Li, Jiang Wei tersenyum menanggapi Bai Li Hong. Jika itu lain waktu, King Kong akan tersenyum menanggapi Bai Li Hong. Namun, pada saat ini, dia dengan belak-belakan berkata, Penatua Bai Li, saya di sini tentang masalah Zhao Feng. Ada desas-desus tentang hubungan guru dan murid antara Anda dan Penatua Zhao Feng. Saya tidak tahu mengapa Penatua Zhao Feng tidak menjadi murid Anda pada akhirnya. Namun, dalam keadaan seperti itu, memang terhormat bahwa Anda berusaha keras dalam masalah ini. Meskipun Bai Li Hong terkejut Qian Kong khawatir tentang masalah Zhao Feng, dia masih tersenyum ketika dia menanggapinya. Dia juga telah mendengar tentang masalah Qian Kong dan Zhao Feng sebelumnya dan penasaran mengapa Qian Kong tidak mengambil Zhao Feng sebagai muridnya pada akhirnya. Meskipun saya percaya pada karakter Anda, Penatua Bai Li, saya masih berharap bahwa saya bisa mendapatkan konfirmasi dari Anda, apakah Anda ada hubungannya dengan kematian Zhao Feng. Qian Kong menatap Bai Li Hong dengan tatapan membara seolah dia bertekad untuk melihat setiap perubahan halus di wajah Bai Li Hong. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Senyum tetap terpampang di wajah Bai Li Hong saat dia menggelengkan kepalanya. Apakah kamu berani bersumpah pada sumpah hukuman kilat bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan kematian Zhao Feng? Qian Kong terus bertanya. Saat Bai Li Hong mendengar kata-kata Qian Kong, senyumnya langsung membeku sebelum dia bertanya dengan suaranya yang dalam,
kamu tidak percaya padaku, Penatua Qian. Bukannya aku tidak percaya padamu, aku hanya ingin memastikannya. Penatua Bailey, jika Anda berani bersumpah pada sumpah hukuman kilat bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan kematian Zhao Feng, saya, Qian Kong, akan membungkuk dan meminta maaf kepada Anda. Qian Kong sekali lagi membuka mulutnya, mengucapkan kata-kata yang tak terbantahkan dan mengejutkan. Kata-kata Qian Kong mengejutkan Bai Li Hong. Qian Kong bersedia tunduk padanya sebagai permintaan maaf demi Zhao Feng. Apakah dia mendengar ini dengan jelas? Bai Li Hong tidak bisa membantu tetapi melihat Jiang Wei yang tetap diam sejak tadi. Seolah-olah dia mencoba bertanya kepadanya mengapa Qian Kong sangat peduli dengan Zhao Feng. Sayangnya, meskipun Jian Kong tahu kebenaran masalah ini, tidak mungkin dia bisa mengungkapkannya. Penatua Bailey, hubungan antara Penatua Zhao Feng dan Penatua Qian bahkan lebih kuat daripada hubungan antara ayah dan anak. Ini adalah satu-satunya jawaban yang bisa diberikan Jiang Wei. Lebih kuat dari hubungan antara ayah dan anak. Ketika Bai Li Hong mendengar kata-kata Jiang Wei, dia langsung mencemooh. Jika itu benar-benar lebih kuat dari hubungan antara ayah dan anak, mengapa Qian Kong tidak mengambil Zhao Feng sebagai muridnya sebelumnya? Penatua Qian, Anda meminta saya untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat tidak diragukan lagi mempertanyakan karakter saya tidak membungkuk begitu rendah untuk berbohong sepanjang hidup saya. Namun, karena Anda bersikeras bahwa saya bersumpah pada sumpah hukuman kilat, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Bai Li Hong berkata dengan ekspresi muram saat dia melihat Qian Kong. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, dia langsung bersumpah pada sumpah hukuman kilat di depan Qian Kong dan Jiang Wei. Dia bersumpah Bai Li Hong, tidak ada hubungannya dengan kematian Zhao Feng sama sekali. Ledakan, 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 ledakan. 9 tepukan guntur bergema di langit, tetapi hukuman kilat tidak datang. Ini berarti Bai Li Hong tidak berbohong. Jiang Wei segera menghela napas lega. Dia benar-benar khawatir Bai Li Hong ada hubungannya dengan masalah ini. Jika itu masalahnya, dia akan terjebak di tengah, tidak tahu harus berbuat apa. Qian Kong adalah penjaga Sekte Penerangan Bulan. Bai Li Hong adalah satu-satunya master prasasti bintang 3 di Sekte Penerangan Bulan. Keduanya sama pentingnya bagi Sekte Penerangan Bulan, dan dia tidak ingin kehilangan keduanya. Masalah ini telah selesai dengan baik. Penatua Bailey, saya minta maaf atas kecerobohan saya. Qian Kong adalah orang yang memegang kata-katanya. Setelah Bai Li Hong bersumpah dengan sumpah hukuman kilat, dia benar-benar membungkuk sebagai permintaan maaf. Meskipun tidak sepenuhnya tulus, dia masih menundukkan kepalanya yang sombong. Penatua Qian, jika tidak ada masalah lain, tolong jangan tersinggung karena saya tidak melihat Anda keluar, kata Bai Li Hong acuh tak acuh. Berdasarkan kata-katanya, jelas dia meminta mereka untuk pergi, dengan acuh tak acuh. Dia adalah seseorang dengan temperamen yang baik, tetapi tindakan Qian Kong hari ini telah menyalakan api kemarahan di hatinya. Paman muda Qian, ayo pergi. Tidak diragukan lagi Jiang Wei memahami perasaan Bai Li Hong. Dia segera meminta Qian Kong untuk pergi bersamanya. Belum, namun, Qian Kong menggelengkan kepalanya dan menatap Bai Li Hong sebelum berkata, Penatua Bai Li Hong, tolong minta saudara muda Duan Lingtian dari Anda untuk keluar. Penatua Qian, apa maksudmu? Bai Li Hong bertanya dengan nada bermusuhan saat ekspresinya langsung berubah serius. Penatua Bailey, saya percaya bahwa kematian Zhao Feng tidak ada hubungannya dengan Anda, tapi saya tidak yakin masalah ini tidak ada hubungannya dengan saudara muda Duan Lingtian. Jadi, tolong ajak adik juniormu keluar agar aku bisa mengkonfirmasi ini, kata Qian Kong. Apakah Anda juga ingin adik laki-laki saya bersumpah dengan sumpah hukuman kilat bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kematian Penatua Zhao Feng, Penatua Qian Kong? Bai Li Hong mengejek. Tepat sekali. Qian Kong menganggukkan kepalanya seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Penatua Qian, selain menghormatimu, aku bersumpah pada sumpah hukuman kilat sebelumnya karena aku tidak ingin menempatkan pemimpin sekte dalam posisi yang sulit. Kalau tidak, dengan amarahku, aku tidak akan pernah bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Itu memalukan bagiku. Bai Li Hong berkata dengan dingin, kata-katanya tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Elder Bailey, saya sudah meminta maaf kepada Anda, jawab Qian Kong dengan suara rendah. Meminta maaf. Bai Li Hong melontarkan senyum mempesona. Penatua Qian, jika itu masalahnya,
saya ingin bertanya apakah Anda akan bersumpah pada sumpah hukuman kilat sesuai permintaan saya jika saya setuju untuk meminta maaf kepada Anda. Kenapa tidak? Qian Kong menjawab dengan acuh tak acuh. Baik sekali, silakan bersumpah pada sumpah hukuman kilat, Penatua Qian, bahwa Anda belum pernah melakukan inses dengan ibumu sebelumnya, bagaimana dengan itu? Meskipun saya percaya pada karakter Anda, saya masih ingin mengkonfirmasinya dengan sumpah hukuman kilat, Penatua Qian, kata Bai Li Hong dingin dan mengabaikan perubahan ekspresi tiba-tiba di wajah Qian Kong. Sungguh kalimat yang beracun, bahkan ekspresi Jiang Wei berubah. Energi sejatinya mulai bergerak, dia bersiap untuk melindungi Bai Li Hong karena takut Qian Kong akan menyerangnya karena marah. Hatinya juga dipenuhi dengan kepahitan dan ketidakberdayaan. Kenapa dia tidak pernah tahu Penatua Bai Li benar-benar memiliki lidah yang begitu beracun? Bahkan jika Qian Kong berani bersumpah pada sumpah hukuman kilat, dia tidak akan pernah melakukannya. Ini karena itu akan menjadi aib besar baginya. Tidak hanya itu akan menjadi aib baginya, tetapi juga untuk ibunya. Bai Li Hong, sudah bertahun-tahun, tetapi kamu adalah orang pertama dalam waktu yang lama yang membuatku merasa ingin membunuh. Sedikit niat membunuh bisa dilihat di mata Qian Kong saat dia menatap Bai Li Hong. Jika bukan karena Jiang Wei yang kekuatannya tidak kalah dengan dia yang berdiri di sampingnya, jika dia bukan orang yang mempermalukan Bai Li Hong lebih dulu, dia pasti sudah bergerak. Elder Qian, saya hanya ingin menggunakan ini untuk memberitahu Anda bahwa ada beberapa sumpah hukuman kilat yang tidak dapat disumpah bahkan jika seseorang memiliki keberanian untuk, kata Bai Li Hong acuh tak acuh, tampaknya tidak takut Qian Kong. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Qian Kong, dia berbalik untuk melihat Jiang Wei. Pemimpin sekte, saya yakin Anda telah menyelidiki secara menyeluruh asal-usul adik laki-laki saya, kan? Apakah Anda pikir dia memiliki kemampuan untuk membunuh Penatua Zhao Feng tanpa bantuan saya? Sumpah hukuman kilat yang saya ucapkan sebelumnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa kematian Penatua Zhao Feng tidak ada hubungannya dengan saya, dan itu juga tidak ada hubungannya dengan saudara muda saya. Bai Li Hong berkata dengan tegas, hari ini, Penatua Qian Kong telah mempermalukan saya, dan saya tidak akan membiarkan dia mempermalukan saudara junior saya juga. Jika aku, Bai Li Hong, bahkan tidak bisa melindungi adik laki-lakiku, di mana aku harus mencari gengsi untuk terus hidup di dunia ini. Bai Li Hong menjadi emosional ketika mencapai akhir kalimatnya. Tolong tenangkan amarahmu, Penatua Bai Li. Ini juga salahku karena tidak memberitahu Paman Junior Qian dengan benar tentang ini. Ketika Jiang Wei melihat betapa marahnya Bai Li Hong, dia mulai panik. Dia menatap Qian Kong. Paman muda Qian, karena Penatua Bai Li telah bersumpah dengan sumpah hukuman kilat bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kematian Penatua Zhao Feng, itu pasti tidak ada hubungannya dengan adik laki-lakinya, Duan Lingtian. Aku sudah menyelidiki adik laki-lakinya sebelumnya. Dia berasal dari Mount Hill City, salah satu dari 18 kota di bawah komando Sekte Penerangan Bulan kami. Selain itu, dia berasal dari benua fana sehingga dia tidak memiliki latar belakang khusus lainnya. Tidak mungkin baginya untuk membunuh Penatua Zhao Feng dengan kekuatannya, dengan latar belakangnya. Tidak mungkin baginya untuk menemukan seseorang yang lebih kuat dari Penatua Zhao Feng untuk membantunya, Jiang Wei cepat berkata. Dia ingin membubarkan kecurigaan Qian Kong. Dia benar-benar khawatir dia akan berkelahi dengan Bai Li Hong lagi. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Wei, wajah Qian Kong sedikit mereda. Namun, niat membunuh masih terlihat di matanya saat dia menatap Bai Li Hong. Bai Li Hong, di sisi lain, menatap matanya, tidak takut, seolah-olah dia tidak khawatir Qian Kong akan menyerang. Setelah mendengus dingin, Qian Kong pergi seperti embusan angin. Bab 1550, membuka satu sama lain penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Bagaimanapun, Bai Li Hong masih merupakan master prasasti bintang 3 yang penting bagi Sekte Penerangan Bulan. Qian Kong tahu betul jika dia menyerang, Jiang Wei pasti akan memblokirnya. Apalagi itu hanya akan membuat Jiang Wei merasa tidak puas dengannya. Itu sebabnya dia menahan diri. Jika hanya dia sendiri, tentu saja, dia tidak perlu takut pada Jiang Wei karena basis kultivasinya berada di Saint Stage. Namun, dia masih memiliki banyak keturunan di Sekte Penerangan Bulan. Jika dia ingin keturunannya memiliki kehidupan yang baik di masa depan, dia tidak bisa terlalu menyinggung Jiang Wei. Dia harus tahu kapan harus berhenti.
Sekarang Jiang Wei telah menjelaskan semuanya kepadanya, dia akan melawannya dengan sengaja jika dia bertahan. Penatua Bailey, saya minta maaf atas masalah hari ini. Setelah Qian Kong pergi, Jiang Wei menghela nafas lega sebelum dia meminta maaf kepada Penatua Bailey dengan senyum pahit di wajahnya. Pemimpin sekte, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu meminta maaf. Bai Li Hong menggelengkan kepalanya. Secara alami, dia tidak akan melampiaskan amarahnya terhadap Qian Kong pada pemimpin sekte. Selama ini, pemimpin sekte sangat akomodatif. Kalau tidak, dia tidak akan menolak tawaran dari kekuatan lain dan akan meninggalkan sekte penerangan bulan. Bagaimanapun, aku harus bertanggung jawab atas masalah ini, bagaimana dengan ini? Saya mendengar beberapa keluarga dan teman saudara junior Anda telah bergabung dengan sekte tersebut. Saya akan memberi mereka masing-masing 1 juta poin merit sebagai tanda permintaan maaf saya kepada Anda, Penatua Bailey. Jiang Wei adalah rubah tua. Dia tahu dia akan ditolak jika dia menawarkan kompensasi langsung kepada Bai Li Hong. Karena itu, dia mengusulkan untuk memberikan poin merit kepada Feng Wu Dao dan yang lainnya. Ternyata, dia benar. Jika itu masalahnya, maka saya harus berterima kasih, pemimpin sekte. Meskipun Bai Li Hong tidak mau menerima kompensasi Jiang Wei, kompensasi tersebut akan mempengaruhi keluarga dan teman-teman adik laki-lakinya. Terlebih lagi, sejumlah besar poin merit memang berguna bagi mereka. Karena itu, dia tidak menolaknya. Sama-sama, Penatua Bailey. Jiang Wei menghela nafas lega saat melihat Bai Li Hong tidak menolak ganti rugi. Jiang Wei sebagai pemimpin sekte-sekte penerangan bulan tentu saja akan menepati janjinya. Tidak lebih dari setengah hari kemudian, seorang tetua pelataran dalam datang ke rumah Bai Li Hong dan mentransfer poin merit ke Feng Wu Dao dan yang lainnya. Semuanya masing-masing menerima 1 juta poin merit. Feng Wu Dao dan yang lainnya bukan lagi pendatang baru di sekte penerangan bulan. Mereka semua tahu pentingnya poin merit. Karena alasan itu, mereka semua tercengang. Ini adalah poin merit yang diberikan pemimpin sekte kepada kita. Feng Wu Dao dan yang lainnya hanya mengalihkan pandangan mereka dari kartu kristal di tangan mereka setelah tetua pelataran dalam pergi. Untuk beberapa saat, mereka terus saling menatap. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Pemimpin sekte-sekte penerangan bulan terlalu tinggi di atas mereka, dia bukan seseorang yang mereka hubungi. Namun, seseorang dengan status tinggi telah memberi mereka 1 juta poin merit masing-masing tanpa alasan. Itu pasti perbuatan Penatua Bailey, simpul Sima. Semua orang setuju, hanya Penatua Bailey yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Duan Lingtian baru mengetahui kejadian itu beberapa hari kemudian. Ketika dia keluar dari pagoda 7 harta karun yang indah, dia pergi menemui Feng Wu Dao dan yang lainnya, berniat untuk memeriksa mereka untuk melihat apakah mereka telah membiasakan diri dengan sekte penerangan bulan. Saat itulah dia belajar dari Feng Wu Dao dan yang lainnya bahwa masing-masing dari mereka telah memperoleh 1 juta poin merit. Dia sedikit terkejut ketika mendengar poin merit diberikan oleh pemimpin sekte-sekte penerangan bulan. Dia segera menyadari bahwa hal-hal tidak sesederhana itu. Apa lelucon, memberi setiap orang 1 juta poin penghargaan akan menambahkan hingga lebih dari 10 juta poin penghargaan. Bahkan jika pemimpin sekte-sekte penerangan bulan memiliki poin merit lebih dari cukup, tidak mungkin dia akan memberikannya dengan bebas. Selain itu, dia telah memberikannya kepada sekelompok orang yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Didorong oleh rasa penasarannya, Duan Lingtian langsung pergi menemui Bai Li Hong. Kakak senior, saya mendengar pemimpin sekte telah memberi Paman Feng dan yang lainnya masing-masing 1 juta poin merit, tentang apa itu? Duan Lingtian bertanya terus terang ketika dia melihat Bai Li Hong. Bai Li Hong tersenyum tipis saat melihat kebingungan di wajah Duan Lingtian. Tidak apa, pemimpin sekte hanya ingin memberi saya kompensasi. Dia tahu saya tidak akan menerimanya jika dia memberikannya kepada saya secara langsung sehingga dia menemukan metode ini di mana saya tidak punya alasan untuk menolaknya. Petik 2. Pemimpin sekte memberimu kompensasi. Duan Lingtian mendengarnya dan menjadi lebih bingung, mengapa dia memberimu kompensasi. Karena Zhao Feng. Bai Li Hong menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Dalam beberapa hari terakhir, Bai Li Hong telah banyak memikirkan pertanyaan itu. Apakah kematian Zhao Feng benar-benar suatu kebetulan? Meskipun dia tidak berpikir adik laki-lakinya memiliki kekuatan untuk membunuh Zhao Feng,
semuanya terlalu kebetulan. Di masa lalu, tidak jarang Zhao Feng meninggalkan sekte sendirian. Namun, tidak ada yang pernah terjadi. Kali ini, Zhao Feng mengalami kecelakaan ketika dia sedang memburu adik laki-lakinya. Sebuah kecelakaan yang membunuhnya. Zhao Feng. Duan Lingtian mengangkat alisnya setelah mendengarkan Bai Li Hong. Saya pikir saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya, dia tampaknya menjadi penguasa Feng Fan yang telah saya bunuh. Meskipun Duan Lingtian tampak tenang di permukaan, dia terpengaruh di dalam. Sepertinya Zhao Feng juga memiliki mutiara jiwa, pikir Duan Lingtian dalam hati. Baru-baru ini, dua berita tersebar luas di sekte tersebut. Saudara muda, kamu tidak menyadarinya, kan? Bai Li Hong bertanya sambil tersenyum. Berita apa? Memang? Duan Lingtian tidak sadar karena dia telah berkultivasi tertutup di dalam tingkat ketiga dari 7 harta karun pagoda indah untuk mencoba dan menerobos ke tahap Paramount Saint Rudiment. Meskipun dia belum menerobos, dia sudah sampai di kemacetan. Karena fakta bahwa Feng Wu Dao dan yang lainnya tidak keluar baru-baru ini, mereka juga tidak mengetahui berita tersebut. Itu sebabnya mereka tidak mengatakan apapun kepadanya tentang ini. Setelah itu, Bai Li Hong memberitahu Duan Lingtian tentang dua berita itu. Duan Lingtian mengangkat alisnya. Saya tidak berharap banyak terjadi ketika saya berada di kultivasi tertutup. Menurut Anda dari siapa berita itu berasal, kakak senior? Apakah ada kebutuhan untuk menebak? Bai Li Hong menyipitkan matanya saat matanya bersinar dingin. Seolah-olah dia sedang menunggu kesempatan untuk melahap orang itu. Itu benar, tidak perlu menebak. Duan Lingtian tersenyum. Adapun kompensasi dari pemimpin sekte, itu ada hubungannya dengan rumor. Beberapa hari yang lalu, pemimpin sekte dan penatua Qian Kong datang untuk mengkonfirmasi apakah saya ada hubungannya dengan kematian Zhao Feng. Bai Li Hong mulai menceritakan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Penatua Qian Kong. Duan Lingtian bertanya. Dia adalah salah satu penatua tertinggi sekte penerangan bulan dan salah satu pembangkit tenaga Saint Stage di sekte tersebut. Bai Li Hong menjelaskan. Pembangkit tenaga Saint Stage. Duan Lingtian sedikit terkejut. Apakah dia berhubungan dengan Zhao Feng? Dia tidak akan pernah percaya tidak ada hubungan antara Zhao Feng dan Qian Kong jika kematian Zhao Feng telah mendorong Qian Kong untuk mengambil tindakan yang ekstrim. Saya juga tidak menyangka kematian Zhao Feng akan membuat Qian Kong meminta maaf kepada saya, untuk dapat membuat busur pembangkit tenaga listrik Saint Stage demi dia. Hubungan antara Zhao Feng dan dia jelas tidak sesederhana kelihatannya. Tidak mungkin mereka bahkan bukan master dan murid, kata Bai Li Hong dengan sangat yakin. Mungkin dia adalah anak haramnya, kata Duan Lingtian dengan santai, tetapi dia tidak mengharapkan sesuatu yang dia ucapkan begitu saja karena lelucon adalah kebenaran. Kakak senior, kamu sangat galak ketika kamu meminta Qian Kong untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Pada saat itu, Qian Kong mungkin ingin membunuhmu, kan? Duan Lingtian tampak tersenyum, tetapi dia merasa sangat berat hati. Bai Li Hong telah melakukan itu untuk membelanya. Namun, dia bahkan tidak bisa mengakui kepada Bai Li Hong bahwa dia telah membunuh Zhao Feng. Dia secara alami tidak sabar untuk membunuhku. Bai Li Hong mencibir. Sayang sekali pemimpin sekte tidak membiarkan dia melakukannya. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar membunuhku, hari-harinya di sekte penerangan bulan tidak akan baik. Pada saat itu, bukan hanya pemimpin sekte, pembangkit tenaga Saint Stage lainnya di sekte juga akan tidak puas dengannya. Dia mungkin bisa pergi, tapi dia tidak sendirian. Dia masih memiliki keturunan untuk dipertimbangkan. Meskipun Bai Li Hong meremehkan situasinya, Duan Lingtian bisa merasakan bahaya yang dialami Bai Li Hong saat itu. Dia merasa tersentuh tetapi juga takut. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Bai Li Hong karena dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Kakak senior, ada sesuatu yang belum aku akui padamu, kata Duan Lingtian kepada Bai Li Hong setelah dia menarik napas dalam-dalam. Akulah yang membunuh Zhao Feng. Ledakan, kata-kata Duan Lingtian seperti sambaran petir bagi Bai Li Hong. Adik laki-lakinya membunuh Zhao Feng. Meskipun dia awalnya menduga kematian Zhao Feng ada hubungannya dengan adik laki-lakinya, dia tidak berharap dia menjadi orang yang membunuh Zhao Feng. Dia mengira adik laki-lakinya memiliki latar belakang rahasia dan telah memanggil pembangkit tenaga listrik untuk membunuh Zhao Feng. Kata-kata Duan Lingtian membuatnya sadar betapa salahnya dia. Bai Li Hong tertegun sejenak sebelum dia bertanya dengan tidak percaya, saudara muda, kamu benar-benar membunuh Zhao Feng. Kakak senior, tidak ada alasan bagiku untuk berbohong padamu.
Sebelum saya meninggalkan sekte, saya sengaja membocorkan berita tentang saya kembali ke kampung halaman saya untuk memancing Liu Huan. Siapa yang akan tahu Liu Huan tidak datang, tapi Zhao Feng datang sebagai gantinya. Itu benar-benar di luar dugaan saya, kata Duan Lingtian. Dia benar-benar ingin membunuhku. Sayangnya, dia masih mati di tanganku. Petik 2. Saudara muda, Anda harus memberitahu kakak senior tentang rencana Anda sebelumnya. Liu Huan tidak mengejar Anda ketika Anda pergi karena saya mengawasinya. Bai Lihong berkata dengan senyum pahit, di bawah pengawasanku, bagaimana dia bisa menemukan kesempatan untuk mengejarmu? Kakak senior, kamu, kata-kata Bai Lihong membuat Duan Lingtian terdiam. Dia telah berpikir, tidak mungkin Liu Huan tidak mengejarnya dengan temperamennya. Ternyata, kakak senior telah menghalangi jalan Liu Huan. Saudara muda, lebih baik untuk mendiskusikan rencana masa depan Anda dengan kakak senior dulu, kalau saya merusak rencana Anda lagi, kata Bai Lihong sambil menghela nafas, menekankan pada kata rencana. Kakak senior, aku seharusnya tidak menyembunyikan ini darimu. Meskipun Bai Lihong tidak menyalahkannya, Duan Lingtian masih merasa tidak enak.